A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mestinya terjadi di dalam sholat adalah pelaksanaan ruhaninya dulu, baru kemudian jasmani mengikutinya. Sebagaimana juga diterangkan dari berbagai keterangan bahwa sholat itu terletak pada niat atau hati. Ini kalau diperdalam bahwa sholat itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Atau bisa diibaratkan dengan ungkapan sholat itu berangkat dari ruhani yang kemudian diikuti oleh jasmani. Tidak cuma sekedar sholatnya jasmani sementara ruhaninya itu tidak sholat. Nah, permasalahan kenapa ruhani tidak sholat kemarin juga sudah dibahas, bahwa kenapa selama ini ruhani itu belum lagi juga bisa melaksanakan sholat, karena memang sholat ruhani itu membutuhkan ya syarat-syarat tertentu atau kemampuan-kemampuan tertentu sehingga nanti ruhani juga ikut sholat. Nah, syarat supaya ruhani bisa sholat itu yang pertama adalah ruhaninya harus Islam dulu. Nah, momentum keislaman ruhani itu adalah juga tidak lepas dari yang namanya pengalaman syahadat atau mengamalkan syahadat sehingga dia mengamalkan syahadat lah. Pengamalan syahadat kalau dalam sisi ruhani adalah ruhani atau hati itu sudah mampu kembali mengenal Allah, kemudian menyaksikan Allah. Karena ini menjadi syarat nanti orang itu mampu melaksanakan secara ruhani, artinya bermusyahadah atau bertemu menyaksikan Allah di dalam hatinya atau di dalam rohaninya selama dia sholat. Nah, ini pula kemudian ketika orang sudah bersyahadat secara rohani, maka hati kesadaran rohani itu kemudian mengalami peristiwa terbangunnya rohani dari tidur panjangnya. Maksudnya begini, bahwa ketika orang sudah mampu bersyahadat secara hati nurani, maka orang itu atau hati kesadaran orang itu mengalami keterbangunannya untuk yang kedua kalinya. Nah, pertama kalinya di mana? Pertama kali dia terbangunkan atau disadarkan oleh Allah itu ketika pada saat di alam sebelum di alam dunia, yakni alam kandungan yang diabadikan di dalam Al-Quran. Allah menanyai kesadaran hatinya manusia, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini pemelihara kalian? Qalu bala syahidna, iya kami menyaksikan, kami menyadari, kami mengerti. Nah, itu sekaligus pada saat itu diadakan dan dibangunkan sekaligus disadarkan ya. Jadi peristiwanya umur 4 bulan ya, kandungan 4 bulan sampai 9 bulan rata-rata bayi lahir. Berarti pada saat 4 bulan sampai bayi lahir dia terus mengalami kesadaran yang asli atau kesadaran murni, di mana mata, telinga, dan panca indera yang lain belum tergunakan karena memang masih ketutup dengan air ketuban, tertutup dengan plasenta, tertutup dengan kulit perut ibunya. Tapi dia sudah sadar. Itulah yang kemudian dikategorikan masa-masa fitrah atau masa-masa awal kesucian yang sudah dilimpahkan oleh Allah. Fitratullahi fataran nasa 'alaiha, fitrah Allah yang diberikan kepada manusia semuanya. La tabdila li khalqillah, tidak ada ganti bagi penciptaan atau pengadaan Allah. Sampai lahir ke dunia ini, kemudian ditegaskan oleh Nabi, fit kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi manusia yang terlahir itu dalam kondisi fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu dia masih mengalami sensasi ada yang murni, yakni yang ada hanya ilahi atau Allah. Itulah kefitrahan yang dianugerahkan kepada setiap bayi manusia. Kemudian dari terusan hadis Nabi itu, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka kedua orang tua itulah yang akan menorehkan atau memberi warna pada suasana batin anak itu, apakah
ia akan dicenderungkan kepada apa namanya, Yahudi, Nasrani atau Majusi. Lah terus di dalam Al-Quran juga ditegaskan lagi, kunu hudan au nasoro tahdadu, jadilah kalian Yahudi atau Nasrani maka kalian akan mendapatkan hidayah. Tapi dibantah oleh Allah, bukan, bahkan millah Ibrahim itulah yang Hanif. Hanif itu condong. Jadi dari berbagai dalil baik di hadis maupun Al-Quran, maka sebenarnya manusia yang terlahir ke dunia ini itu sudah Islam dari sananya, sudah fitrah dari sananya, sudah Islam lagi. Makanya yang perlu dibahas di sini bahwa Islam itu seperti apa maksudnya, karena sampai pada kemudian syariat diberlakukan, maka yang terjadi pemahamannya adalah Islam sebagai ritual, ya, bukan spiritual, lebih kepada ritual. Padahal ritual itu sudah diterangkan di awal tadi, itu merupakan manifestasi dari spiritual yang di dalam batin manusia. Gitu. Sehingga kenapa di dalam hadis tadi yang disampaikan itu, kok tidak au yusallimanihi, atau orang itu, kedua orang tanya, akan menjadikan anak itu muslim, kok tidak seperti itu? Lawang bayi lahir ke wis fitrah wis muslim. Maksudnya dia, bayi itu sudah kembali kepada adanya Allah, memahami adanya Allah benar-benar, nah itu muslim. Bayi itu sudah muslim dari awalnya. Makanya anak kecil yang belum akil balik kok meninggal, maka dia kategorinya sudah dikatakan muslim secara syariat. Secara hakikat batin anak itu belum terkontaminasi oleh kesesatan, oleh ajaran-ajaran yang menyimpang. Karena memang dari awal manusia itu sudah fitrah, sudah suci. Ya. Terus kemudian itulah dalam kondisi batinnya itu dia sadar selama 5 bulan di kandungan, kemudian lahir, ya hatinya sadar, la yanamu wala yamutu. Sadar itu berarti apa? Sadar bahwa yang ada dan nyata ini Allah. Oke, maksudnya begitu. Itu hati yang sadar, yang tidak tidur. Wala yamutu, dan hati yang tidak mati, fitrah suci. Kapan hati itu mulai tidur dan mati? Pertanyaannya. Pada saat kemurnian fitrahnya terkoyak justru oleh informasi-informasi dari luar. Mulai kapan itu terjadi? Sudah sering saya sampaikan, justru ketika otak perkembangan bayi anak manusia itu berkembang, ngerti, memahami apa saja yang di luar dirinya, menyimpulkan yang ada di luar, disimpulkan, dimasukkan ke dalam, oh bapak, biung, kakak, adik, dan lain sebagainya. Nah, puncak terkoyak atau tertutup kesadaran hati bahwa yang ada ini Allah itu ketika dia menyimpulkan aku ada. Di mana kesimpulan itu? Di pikiran, ya, di pikiran. Sehingga secara otomatis kesadaran murninya tertutup oleh kesimpulan-kesimpulannya. Puncaknya kesimpulan mengaku bahwa dirinya lah yang ada. Setahap kemudian Nabi memberikan petunjuk. Nek anak itu sudah umur 7 tahun, maka perintahlah lagi dia supaya sadar. Perintahnya bentuk apa? Sadar, nak. Sadarlah nak bahwa yang ada itu Allah, bukan dirimu yang engkau simpulkan lewat pikiranmu. Bukan. Mestinya perintah sholat itu difahami seperti ini, bukan sebatas nak sholat toh dengkal dengkulo umat do, bukan itu toh, tapi kesadarannya. Ini kalau tidak digarap mulai umur 7 tahun menjadi kacau sampai tua, bahkan sampai mati orang sadar. Nah kan kacau. Kacaunya gimana? Ini benar-benar dua kubur secara syariat, nembe tinggal wong sing ngirim mayit nembe 7 rakaat wis digeruduk malaikat mungkar nakir. Kok ngerti apa ora pangeranmu? Aya geye karo gada-gedek sih, gada-gedek orang ngerti. Maka syahadat itu momentum untuk membangunkan kesadaran hati yang manusia. Anggap bocah lanang kan bisa pitik. Jere, ngapa sih acara hajatannya pitik anu Islam bocah? Tapi yang dilakukan kan lebih condong pada ritual fisik belaka katire tugel. Oh kadang-kadang malah pirang-pirang acaranya nyewani traktak sound system orgen tunggal. Bocah ora duwe ngerti. Kenapa? Wong tuane urung
Akhirnya seremonial belaka. Padahal perintah 7 tahun supaya sholat itu disadarkan dengan sadar. Mulai umur 7 tahun loh ya. Nah, perintah Nabi itu dikandung maksud setiap 5 sholat waktu setiap hari. Jadi dodek 5. Itu juga yang saya lakukan pada anak-anak saya. Orang untuk perintah sholat, toh. Bahkan ketika lagi sholat, tak kodek, sholatnya sadar Allah. Duduk-duduk tok. Tuh. Dikawal nah itu agar dia tidak lalai asal usulnya, agar dia tidak tidur, nah, gitu. Agar dia kemudian bersyahadat dengan baik dan benar, agar dia tidak lalai dari sholat sadarnya akan Allah. Karena apa? Karena di dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Itu loh. Itu sebenarnya sedang menyindir. Siapa yang disini? Orang yang sedang sholat. Maksudnya fisiknya sholat tapi dia sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang kesadaran hatinya itu tidak bisa bangun. Karena apa nggak bisa bangun? Dia belum bersyahadat dengan baik dan benar, sehingga belum bangun hatinya. Karena hatinya belum bangun, karena belum pernah digugah oleh orang yang bisa membangunkan. Ya, jadi teknik membangunkan orang, hatinya orang, ya sing kudu sing wis tangi. Wong sing gugah, sing membangunkan hati tidur, wong biayanya juga masih tidur kok. Jadi kepriwe anggere misalnya gugah wong turu, tapi sing gugah sih turu, kowe dudu wong gugah jejak-jejekan. Wong lindur jejak wong lagi turu lah ya. Bu mari ngendi apa judulnya? Inilah pentingnya ngaji mari wong. Ya sing saya sudah bisa membangunkan. Tuh. Nah, ketika itu sudah bangun, ya, maka hati itu baru bisa sholat. Karena memang kalau di dalam kitab Sirul Asrar yang Syekh Abdul Qadir Jailani, fal qalbu la yanamu wa la yamutu. Sebenarnya hati atau kesadaran hati itu tidak pernah tidur dan tidak pernah mati. Karena apa? Dia limpahan dari keberadaan Allah, yang momentumnya itu adalah ruhnya Allah dihembuskan kepada manusia. Aslinya itu, ya, la yanamu wa la yamutu. Hati itu aslinya tidak tidur dan tidak mati. Bal mashghuluna fin naumi wal yaqadati. Tetapi Pak, hati itu tertungkul. Ketungkul itu apa? Tersibukkan, ya. Fin naumi wal yaqadati. Ini secara umum ya. Jadi hati itu ketika mata tertutup, maka hati juga ikut tertidur. Itu untuk ukuran orang umum. Wong turu sadar apa hatinya? Oke. Mulane disunahkan ketika mau tidur, ya wong ngarep turu itu sadar Allah dengan baca doa itu loh syariate. Setelah doa selesai kan bermacam-macam riwayat dari Nabi ya. Nasing kon maca kulubing telu, matam Al-Qur'an sepisan ke maca kulubing telu, falak binas, maca ayat kursi, terus maca doa Allahumma antal awalu falaisa qablaka syai'un, dan seterusnya, wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un, wa antal dhahiru falaisa fawqa syai'un, wa antal batinu falaisa dunaka syai'un. Itu doa mau tidur. Nah, itu untuk menjaga kesadaran ketika les itu dalam kondisi les sadar. Ya, sehingga ketika kau ditakdirna bablas, ya bablasnya dalam pas detik-detik sadar. Makanya wong turu, kue latihan wong mati. Bangun tidur itu sering diistilahkan dengan waktu subuh. Ya, waktu subuh itu waktu pagi hari. Maka waktu subuh itu Allah sendiri itu kemudian menurunkan ayat yang ada kaitannya dengan waktu subuh. Apa itu? Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung pada pemelihara falak. Ya, falak itu waktu subuh. Ya. Terbukanya malam menjadi siang. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa saja yang telah tercipta atau yang telah dicipta. Nah, kemudian kalimat selanjutnya, wa min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejelekan perkara yang menutup ketika tertutup. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejelekan orang yang iri dengki. Nah, momentum pada al-falaq ini adalah min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Min syarri ghasiqin itu artinya dari kejelekan sesuatu yang menutupi ketika dia menutup. Contoh, ya. Orang bangun tidur. Ini kita langsung mahalu syahid saja. Ya.
Mahalus syahidnya adalah dari kejelekan perkara yang menutupi. Apa perkara yang menutupi? Itu tadi pikiran, ya. Pikirannya orang itu loh, ya. Pikirannya orang itu menutup apa? Menutup bahwa kesadaran awal murninya dia bangun tidur, ya, itu bisa ditutupi oleh kesadaran pikiran. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Di sini artinya dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri nafathati fil uqad, ya, dari penyihir yang meniup pada bubul-bubul talinya. Wa min syarri hadisin idza hasad. Jadi dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi waktu subuh itu, ya, itu waktu subuh, waktu fajar. Nah, kemudian berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita atau menutupi. Jadi Allah yang kemudian pada waktu subuh bangun tidur, ya, kemudian mestinya jember, terang, nyata dan ada, tapi kemudian kenyataan yang ada itu tertutupi oleh pikiran-pikiran dan perasaan yang diibaratkan adalah malam yang menutupi. Itu kados niku. Mulane adzan waktu subuh itu agak sedikit berbeda dengan adzan-adzan waktu yang lain. Di situ ditambahkan as-sholatu khairum minan naum. Sholat atau sadar adanya Allah yang maha ada dan nyata itu jelas lebih baik daripada an-naum. Naum itu apa? Definisi naum itu tidur. Tidur itu kalau dalam ilmu syariatnya turu yang beripate merem, tapi kalau tidur dalam ilmu hakiki adalah apa? Atine turu. Kenapa ati tidur? Jiji mergo durung kenal pangerane. Wong arep ngeling kepriwe durung kenal, ya turu bae. Diharapkan, ya, sebelum pindah ke alam kubur atine wis tangi. Karena Sayyidina Ali dawuh annasu niyamun fa idza matu intabahu. Menungsa ki turu. Sing turu apane? Ya kuwi atine. Yang tidur hatinya. Kenapa tidur? Dia belum bangun. Kenapa belum bangun? Urung kenal maning atau belum kenal lagi sama Allah. Ya akhirnya tidur, dia tidak punya pekerjaan. Wong turu nyatanya nyambut gawe apa ora? Ya ora teh, wong turu kok nyambut gawe. Terpaksa nek kok nyambut gawe. Priwe? Ya ngayal. Karena atine turu, belum bisa nyambut gawe tegese sadar eling Allah ketika sholat. Akhirnya tidak di hati sholatnya, di dalam batinnya. Kemana dia? Ke angan-angan pikirannya. Akhirnya ngayal, malah menciptakan Tuhan di dalam pikirannya. Nah, yang ngayal maning, maning akhirnya kosong, menghadap kekosongan, atau kemudian minimal menciptakan Tuhan di dalam angan pikirannya. Loh, betapa luar biasanya hati itu supaya bangun agar tidak menjadi tidur terus menerus. Lah sifatnya turu itu akan menutupi hati sehingga hati menjadi ghafil, ya. Nah ini loh, jadi sholat subuh itu diawali dengan pengundang-undang atau suara adzan yang di situ sedang memberitahukan kepada para orang yang masih tidur bahwa sholat gue lebih apik daripada turu. Sadar itu lebih baik daripada tidak sadar. Bahwa kenal Allah itu jelas lebih baik daripada yang belum kenal lagi kepada Allah. Loh, sirinya di situ, rahasianya. Sehingga teng mriku di situ itu diucapkan 2 kali as-sholatu khairum minan naum. Ping pisan apa ping pindho? 2 kali ya. 2 kali ki maksudnya piye? Yo syariat yo hakikat tegese turu. Salat kuwi luwih apik daripada turu. Tangi mau maksude. Nah secara kebatin, secara hakiki, yo sadaro. Atimu sadaro sing anake Gusti Allah, sadaro. Ngoten. Sampai pada keterangan ini bahwa wasolatul qalbi bihayatil qalbi, atau bisa diungkapkan bahwa sholatnya hati itu dengan hidupnya hati. Jadi kalau sudah hidup, kalau dia kenal maka dia hidup hatinya. Kalau sudah kenal dia berarti bangun dari tidur panjangnya, ya. Maka wasolatul qalbi biyaqodotil qalbi, sholatnya hati gue bisa terjadi dengan sadar bangunnya hati.
hati. Lah, kesadaran hati itu momentumnya adalah ketika hati itu sadar, menyadari betul bahwa yang ada hanya Allah, yang nyata hanya Allah. Itulah bangunnya hati. Disyariatkan ketika bangun tidur, Nabi memberikan ajaran dengan membaca doa bibirnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu syariatnya. Tapi hakikatnya itu hatinya sadar, diadakan lagi, ada lagi. Kudu sadar. Aja orang sadar-sadar baik. Karena apa? Karena kalau tidak sadar, ya fisik syariate nglakoni sholat subuh ning atine durung tangi, urung sadar, berarti atine isih turu. Loh, ati sing turu kok digawa sholat bisa apa ora? Ya ora bisa, wong asine atine isih turu, isih tidur. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi ketika sholat subuh, Allahu Akbar, wong atine durung tangi, padahal tadi sudah di adzan subuh itu sudah dikatakan as-sholatu khairum minan naum. Sholat atine isih turu. Kenapa dia bisa? Hatinya masih tidur siji, mereka dheweke atine durung kenal maring Allah, belum kenal lagi Allah. Oh, belum kenal lagi Allah, ya atine ngadep sapa? Ya turu. Langgar salate karo turu, sapa ora salate? Ya ora sapa salat karo turu. Ya, sebenarnya ini kalau diterus-teruskan kita jadi lucu, ngerti lucu? Ya jadi anekdot. Maka kenapa kemudian manusia itu harus dibangun, membangun ruhani dan membangun jasmani. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ajamung apa jenenge? Bangun. Kalau lagunya maksudnya gimana? Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Maksudnya priwe yang disindir itu, kalau bangun matanya kan bangun tidur, ya. Mestinya hatinya juga bangunlah. Cara membangunkan hatinya yaitu tadi kesadaran, mengenal kembali kepada Allah. Setelah mengenal kembali kepada Allah, jaga perkenalan itu, jaga kesadaran itu. Maka menjaga kesadaran mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu namanya sholat daim. Sholat daim itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran bahwa manusia itu kalau mendapatkan wa idza massahul insana khuliqa halu'a, sungguh manusia itu diciptakan dalam kondisi berkeluh kesah. Ya, ini manusianya. Loh, manusianya itu di mana dimensinya? Angan-angan, pikiran, karo perasaan. Itu wilayah manusia, itu manusia. Wa idza massahul syarru jazua, ketika mereka diterpa kejelekan maka jazua ngasuna. Wa idza massahul khairu manua, ketika mereka mendapatkan kebaikan, rezeki yang banyak, manua apa? Mencegah diri untuk berbagi. Illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang atas sholat atau sadar hatinya itu daim. Jadi sholatnya aslinya bangun tidur sampai tidur lagi. Aja bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Kalau lupa, tidur lagi. Jadi agar lupa ya tidur. Ya, kalau sadar berarti bangun. Ya, makanya bagi yang sudah kenal Allah, ini juga bisa terkena situasi ini. Ya, kadang gelambiar berarti turu. Angger sadar maning berarti bangun. Lah gari-garine akeh tangine, akeh bangune, apa akeh turu tidure. Kowe gari-garine kowe langgar turu wong mripat melek kok turu atine. Ya berarti kena hisab. Ya. Kalau kemudian sadar ya, kok kemudian turu ya secukupnya lah ya. Turu secukupnya. Tuh. Terus yang selanjutnya berbicara masalah iqamus sholat atau mendirikan sholat. Sudah diterangkan kemarin bahwa mendirikan sholat itu tidak sekedar melaksanakan fisik sholat, tetapi juga hatinya juga sholat. Lah supaya hati sholat itu supaya hati sholat itu pertama yang syarat yang harus dipenuhi adalah syahadat yang baik dan benar, artinya kenal dengan Allah, tahu Allah begitu, agar kemudian hatinya itu nanti bisa sholat. Sebagaimana juga di dalam kitab Al-Hikam menerangkan ya, orang yang lalai ini al-ghafil idza asbaha nadhara madza yaf'alu wal aqilu yanzuru madza yaf'alullahu bihi. Orang yang lalai ya,
Orang yang lalai menurut pensarah hikam di sini adalah al-ghafil huwa al-jahilu billah. Orang yang ghafil atau yang lalai itu adalah orang yang bodoh maring Allah atau tidak berkenalan lagi dengan Allah. Walau kasura dzikruhu bilisan sunajan lambene iki banget akeh oleh nyebut, tapi tetap ghafil hatinya. Ya. Sojong uswiri dan ngasih ewon lah, puluhan ewon. Tapi hatinya si ghafil. Wal ngaqilu huwa al-arif billah. Orang yang cerdas itu orang yang al-arif billah, yang kenal Allah. Walau qala lahu dzikrul lisan, walaupun dzikir lisannya sedikit. Ya. Iril mu'tabar huwa dzikrul jinan, karena yang dianggap itu adalah sadarnya hati akan Allah, itu yang dianggap itu yang itu. Ya. Wal ghafil nafsuhu maujudatun, sementara sing lali itu adalah diri keakuannya si ana. Maksudnya apa? Keakuan egonya masih ada. Lah, keakuan egonya itu muncul dari mana toh? Kesimpulan pikiran yang hayalan tadi itu, yang muncul dari umur 1 tahun. Aku ada, aku yang ada, kue. Itu gofil, mulai gofil ke menungsa. Mulanya kon tangi, kon dadi ngakil, kon dadi dakir. Ana sing jetengi, ana sing diberi nama zakirun, ana sing dijenengi ngakilun, tapi jero nek sih gofilun. Tuh. Karena dia masih berposisi pada sisi manusia angan pikirannya, maka wa amaluhu mamdudatun. Amal itu apa? Angan-angannya itu dawa bisa. Oke, yang disebut dalam sebuah hadis yaitu apa? Tulul amal. Ya, jadi dia sama sekali kemudian tidak panjang angan-angan dan perasaannya untuk mengatur hidupnya. Pokoknya waspada dengan situasi dan kondisi. Itu jadi mengalir ya. Nah terus dalam rangka kemudian menunggu setiap kejadian dan kejadian ya, dari satu kejadian ke kejadian yang lain, terus apa? Yo sadaro, zikir nafaso, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Perintahlah keluarganya apa? Hatimu, kesadaranmu bis sholat, sadar eling Allah, wong sing nyata Allah dudu pikiranmu, wastabir 'alaiha, sabar sholat. La nas'aluka rizqa, kami tidak menuntut kamu untuk bekerja untuk mendapatkan rezeki, bukan. Nahnu narzuquha wa iyyahum, kami yang akan memberikan rezeki kepadamu. Ya. Jadi ini tugas yang wong nang alam dunya asline sadar. Ya. Selebihnya memang di hikam itu diterangkan ana sing makom asbab, ana sing makom tajrid, ana sing kudu oleh rezekine kan Gusti Allah digawe apa? Jalan rantainya kudu dadi dropshipper. Kalau lah ya bahasa Jawane ya. Ana sing kudu dicalo, ana sing dalam rezekine gawe barang ya, ana sing dalam rezekine dan lain sebagainya macul, jadi pegawai. Itu kan tata-tata lahir yang sudah diatur oleh Allah. Tapi atine lho aja ku mandil-mandil karo ngandalna kudu kuwe. Ya, kadang-kadang kan manusia kalau tidak sadar terjebak gandul. Nah, atine ku mandil karo sebab. Padahal sebab niku sing gawe Gusti Allah. Lah terus atine apa? Atine itu tadi dari waktu ke waktu, nggih. Kemudian wastabir 'alaiha, sabar, eling tegese sholat. Ini ayat sebenarnya wa'mur ahlaka bis sholat itu adalah perintahlah keluargamu. Ya, tapi sebelum perintah kepada keluargamu kan perintah diri sendiri dulu. Ya. Sadar dulu kamu, baru perintah orang lain sadar. Kalau kamu aja belum sadar kok. Bagaimana bisa perintah orang lain sadar? Bagaimana kamu bisa merintah orang lain sholat kalau kamu aja belum sholat? Paham lah ya? Sholat batin. Makanya sudah waktunya bahwa manusia itu sudah waktunya untuk kembali kepada dirinya masing-masing, kembali kepada kesadarannya masing-masing, agar dia itu kemudian tidak terjebak pada manusia belajar tata lahir saja atau syariat saja. Di mana-mana ditawarkan kajian mengenai tata lahir ini, tata lahir itu, dan itu semuanya sebatas kulit luarnya saja, belum menyentuh isi. Rata-rata yang menyajikan ya ilmu tata lahir hanya bermodalkan dalil, berlomba-lomba dihafal di luar kepala agar para jamaah pemikir semakin hebat nemu ya, bisa apa? Gue kan kual kulit, sementara gali ora kecendak. Akhirnya jamaahnya ya oleh kual dok, gali ora kena, lah gali kalau kual larang di. Apa mana gali asem? Ya itu begitu. Akhirnya tidak sampai alamat. Ya. Sebatas lahir, sebatas kulit, belum sampai kepada alamat yang sebenarnya.
Apa alamat dari berjuta kajian keagamaan? Tidak lain dan tidak bukan adalah mengenal dan menyaksikan kembali sang sumber dalil itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekedar buah bibir yang menjejali akal pikiran atau sebatas kecerdasan intelektual. Dan kalau tidak hati-hati, akhirnya apa? Ya, akhirnya inti agamanya yakni kesadaran spiritual menjadi tertidur pulas, bahkan sampai ia akhir hayat di dunia ora tangi atine, ora sadar atine. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama belajar untuk tidak sekedar belajar kulit, tapi lebih kepada isi agama yang sesungguhnya, yakni mengenal, berjumpa, kembali kepadanya, pasrah. Itulah intisari daripada Islam. Kula kinten ingkang saged kawula aturaken cekap semanten mugi wonten guna lan manfaatipun. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wa minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.